Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Di sini perkenalkan nama saya Revalisa dengan NIM C1B023014. Di sini saya dari Universitas Jambi dan di sini saya akan membuat video tugas dari Bapak Bambang Purnomo SEMM. Baiklah, langsung saja masuk ke sesi pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 perusahaan yang menerapkan CRM di Indonesia atau dunia. Yang pertama yaitu Bank BCA dari Indonesia, dan yang kedua Gojek dari Indonesia, dan yang ketiga Toyota dari Jepang, dan keempat Shopee dari Singapura, dan yang kelima yaitu PLN dari Indonesia. Baiklah, kita akan masuk ke sesi pertama yaitu Bank BCA. Bank BCA mengimplementasikan sistem CRM terintegrasi melalui Halo BCA yang merupakan pusat dari strategi CRM. Nah, CRM ini tidak hanya berupa CS tetapi juga terintegrasi dengan platform digital BCA seperti mobile banking yaitu MBCA. Nah, internet banking atau klik BCA dan BCA mobile. Teknologi yang digunakan mencakup database terpusat yang menyimpan seluruh transaksi dan interaksi nasabah. Nah, sehingga customer service dapat mengakses riwayat nasabah secara real time. Nah, sistem ini dilengkapi dengan AI untuk analisis perilaku nasabah dan machine learning untuk prediksi kebutuhan finansial. Lalu tujuan utamanya adalah menciptakan pengalaman perbankan yang seamless. Nah, ini juga meningkatkan respon terhadap keluhan dan mengembangkan layanan yang berfokus pada nasabah. Lalu BCA juga menggunakan CRM untuk segmentasi nasabah berdasarkan nilai portofolio, frekuensi transaksi, dan perilaku perbankan. Nah, lalu dampaknya sangat signifikan, yaitu BCA berhasil mempertahankan loyalitas nasabah dengan indeks kepuasan di atas 90% dan meningkatkan cross-selling produk perban hingga 35% dan menurunkan churn rate nasabah di bawah 5%. CRM juga membantu BCA menjadi bank dengan basis nasabah terbesar di Indonesia. Dan meski persaingannya digital banking semakin ketat. Lanjut, yang kedua yaitu Gojek. Nah, Gojek mengimplementasikan sistem CRM konferensi berbasis Zendex yang telah dikustomasi khusus untuk mengelola jutaan interaksi pengguna setiap hari. Nah, CRM Gojek terintegrasi dengan lebih dari 20 layanan dalam satu aplikasi dan mampu mengelola data dari driver, merchant atau penggunaan secara simultan. Nah, sistem ini menggunakan big data analitik untuk memproses feedback penggunaan dan mengidentifikasi pola keluhan. Gojek juga menerapkan AI chatbot untuk memfilter dan mengarahkan masalah ke departemen yang sebelum ditangani agen manusia. Lalu, tujuan utama Gojek mengimplementasikan CRM adalah untuk memastikan pengalaman seamless bagi semua stakeholder. Nah, ini juga meningkatkan retensi penggunaan dan memaksimalkan lifetime value untuk pelangganan. Dengan mendapatkan insight dari interaksi penggunaan, Gojek juga bisa mengidentifikasikan peluang pengembangan, fitur baru, dan perbaikan layanan. Dampaknya ini juga sangat luar biasa, yaitu tingkat respon keluhan menurun dari 24 jam menjadi kurang dari 6 jam. Dan ratingan kepuasan meningkat hingga 4,8 dan tingkat retensi penggunaan mencapai 85%. Ya, ini salah satu tertinggi di industri. Lalu, Gojek juga berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban tim. Nah, jadi CRM ini 40% berkat otomatisasi dari sistem CRM. Dan lanjut kita masuk ke Toyota. Toyota menerapkan sistem CRM konferensi bernama Toyota Customer Connect yang mengintegrasikan seluruh jaringan dealer Toyota Indonesia. Nah, sistem ini juga menggunakan platform Oracle Siable CRM yang telah
dikostumasi untuk industri otomotif dan fitur spesifik untuk manajemen siklus pembelian dan kepemilikan kendaraan. Nah, CRM Toyota memiliki database terpusat yang menyimpan seluruh riwayat kendaraan, integrasi pelanggan dan riwayat servis, dan juga preferensi pelanggan. Sistem ini juga terintegrasi dengan Toyota Service Management untuk penjadwalan servis berkala dan pengelolaan suku cadang. Tujuan implementasi CRM Toyota adalah membangun komunikasi konsisten dari proses pembelian hingga after sales. Nah, mengoptimalkan pengalaman kepemilikan kendaraan dan meningkatkan loyalitas merek. Toyota juga menggunakan CRM untuk mengidentifikasi peluang upgrade kendaraan dan mengelola program loyalitas, yaitu Toyota Member Card. Nah, dampaknya ini juga sangat terukur, yaitu tingkat kunjungan servis berkala meningkat 45%. Masa kepemilikan kendaraan rata-rata naik dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Dan angka pembelian kembali Toyota di Indonesia mencapai 65%. CRM ini juga berkontribusi pada efisien operasional dealership dengan meningkatkan akurasi forecasting penjualan hingga 30% dan optimalisasi inventory. Lanjut kita masuk ke Shopee, yaitu Shopee mengimplementasikan sistem CRM yang dikembangkan in-house dan terintegrasi penuh dengan platform e-commerce. CRM Shopee menggunakan berbagai teknologi canggih seperti Big Data, Analytics, dan AI untuk mengelola data dari jutaan transaksi harian. Nah, sistem ini melacak seluruh customer journey dari pencarian produk, perilaku browsing, interaksi dengan seller, hingga pola pembayaran dan review. Nah, CRM Shopee juga mengintegrasikan data dari multiple touchpoints termasuk aplikasi mobile, website, dan program loyalitas Shopee Coins. Nah, tujuan utama implementasi CRM ini adalah meningkatkan engagement pelanggan dan memprediksi perilaku pembelian dan menciptakan pengalaman belanja yang sangat personal. Shopee juga menggunakan CRM untuk mengoptimalkan strategi promosi dan mengelola hubungan dengan jutaan seller di platform mereka. Lalu, dampaknya juga sangat signifikan, yaitu conversion rate-nya meningkat 30% dan frekuensi pembelian berulang naik hingga 50%. Dan angka CAC turun sebesar 35%. Lalu, Shopee juga berhasil meningkatkan efektivitas kampanye marketingnya dengan click-through-nya rate yang sampai 40% lebih tinggi berkat personalisasi yang didukung CRM. Hal ini membantu Shopee menjadi salah satu e-commerce dominan di Asia Tenggara. Lanjut yang terakhir yaitu PLN. PLN mengimplementasikan sistem CRM terintegrasi berbasis Salesforce yang dikustomisasi untuk pengelolaan pelanggan listrik di seluruh Indonesia. Nah, CRM ini terhubung dengan sistem billing, manajemen aset, dan sistem pengaduan terpusat untuk memberikan pandangan 360 derajat tentang pelanggan dan infrastruktur listrik. Nah, teknologi yang digunakan mencakup cloud computing untuk skabilitas sistem geografi atau GIS, untuk pemetaan jaringan dan gangguan, serta analitik dashboard untuk monitoring performa layanan secara real time. Nah, PLN juga mengintegrasikan aplikasi mobile dan website ke dalam ekosistem CRM mereka. Lalu tujuan implementasi CRM adalah memperbaiki kualitas pelayanan, mengurangi waktu respon terhadap keluhan, dan meningkatkan transparansi informasi kepada pelanggan. PLN juga menggunakan CRM untuk mengoptimalkan perencanaan infrastruktur dan mengelola beban jaringan berdasarkan pola konsumsi listrik. Lalu dampaknya ini juga sangat terukur, yaitu waktu respon gangguan menurun hingga 40% dari rata-rata 4 jam menjadi kurang dari 2,5 jam. Yaitu kepuasan pelanggan meningkat dari 75% menjadi 85% dalam 2 tahun implementasi. Dan
Efisiensi operasional meningkat dengan berkurangnya kunjungan fisik ke kantor PLN berkat layanan digital. CRM juga membantu PLN menurunkan tingkat piutang tak tertagih sebesar 15% melalui sistem pengingat tagihan otomatis. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih buat yang udah nonton.